Beredar isu liar yang menyebut operasi modifikasi cuaca alias OMC bisa berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Isu liar ini tersebar saat pemerintah Provinsi DKI Jakarta giat melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah dampak banjir di ibu kota. Diketahui hingga kini DKI Jakarta terus melakukan modifikasi cuaca hingga akan dievaluasi setelah perayaan Imlek. Terakhir pada Jumat 6 Februari, pelaksanaan OMC dilakukan melalui satu sorti penerbangan menggunakan pesawat CASA 212-200 TNI Angkatan Udara. Sorti penerbangan dilaksanakan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan penyemaian awan pada ketinggian 6.500 hingga 7.000 kaki menggunakan bahan semai kalsium oksida atau CaO sebanyak 800 kg. Secara kumulatif sejak operasi modifikasi cuaca pada 30 Januari 2026 hingga 5 Februari 2026 telah terlaksana total 22 sorti penerbangan dengan total bahan semai yang telah digunakan hingga hari ini meliputi natrium klorida atau NaCl sebanyak 8.000 kg dan kalsium oksida atau CaO sebanyak 9.600 kg. Masifnya modifikasi cuaca tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Terlebih saat ini muncul isu liar yang menyebut modifikasi cuaca bisa merusak kesehatan dan lingkungan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG yang terlibat modifikasi cuaca membantah hal tersebut. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, membantah isu yang menyebut bahan semai awan berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selama pelaksanaan OMC, BMKG pun telah melakukan uji kualitas air hujan, sungai, dan danau sebelum, selama, dan setelah operasi berlangsung. Hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada kualitas air di ketiga periode tersebut. Bahan semai utama yang digunakan dalam OMC adalah natrium klorida alias NaCl atau garam yang berfungsi sebagai aerosol inti kondensasi untuk mempercepat proses hujan. Secara kimia bahan ini serupa dengan aerosol alami hasil penguapan air laut dan tidak mengandung unsur penyebab hujan asam. Tim Teknik Operasi Modifikasi Cuaca Muhammad Aziz Lazuardi menegaskan bahwa OMC tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berbasis pengamatan atmosfer yang komprehensif dan pemodelan cuaca yang ketat. Menurut Aziz, BMKG memanfaatkan berbagai instrumen pengamatan seperti radar cuaca, satelit, radio sonde, untuk mengetahui tingkat kelabilan udara serta data arah dan kecepatan angin dari lapisan bawah hingga lapisan atas atmosfer. Informasi ini digunakan untuk memetakan arah pergerakan awan secara akurat. Ia menambahkan dalam pelaksanaan OMC, BMKG justru berupaya menurunkan hujan di wilayah perairan seperti perairan utara Banten atau Selat Sunda agar suplai awan hujan tidak masuk ke wilayah daratan yang berisiko tinggi banjir. Secara umum, OMC memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan curah hujan di wilayah rawan kekeringan dan mengurangi curah hujan di wilayah dengan risiko banjir tinggi seperti Jakarta. Dalam praktiknya, BMKG menerapkan dua metode utama, yaitu jumping process dan competition method yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan awan dan lokasi target baik di perairan maupun daratan. BMKG juga melakukan evaluasi dampak OMC dengan membandingkan data curah hujan, intensitas hujan ekstrim, serta kejadian banjir sebelum dan selama operasi berlangsung. Hasilnya, BMKG melihat terjadi penurunan intensitas hujan serta dampaknya terhadap luas genangan dan wilayah terdampak. Dari sisi pemerintah daerah, BPBD DKI Jakarta menegaskan bahwa OMC bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari strategi mitigasi yang berjalan paralel dengan upaya struktural dan non-struktural. Tenaga ahli ruang literasi BPBD DKI Jakarta Tika Yulianti menyebut secara ilmiah OMC terbukti mampu menurunkan intensitas hujan hingga sekitar 33%. BMKG dan BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar tanpa data dan konteks ilmiah serta selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi. Dengan literasi cuaca yang baik, masyarakat diharapkan tidak hanya terhindar dari hoaks, tetapi juga mampu memahami bahwa teknologi seperti OMC hadir berirama dengan pemerintah untuk menjaga serta memitigasi risiko di tengah ancaman cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, bukan sebagai ancaman bagi lingkungan maupun wilayah lain. Jangan lupa subscribe ya!